Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, sidang lanjutan terkait dugaan wan prestasi dengan tergugat Tamara Blazensky dan penggugat Richard Blazensky yang merupakan kakak kandung Tamara kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Namun dalam sidang yang beragendakan mediasi tersebut, Richard kembali tidak hadir di sidang tersebut. Sementara itu, Tamara yang didampingi kuasa hukumnya yang sudah datang sejak pagi hari di pengadilan tampak tertunduk lemas ketika memasuki pintu ruang sidang. Aduh, gesek. Kata Tamara kamera kak. Iya. Ya, kita udah ditunggu nih, Kasihan ya. Oke, kasih. Kita jalan dulu ya. Oke, lepas. Hari ini agendanya mediasi karena permintaan dari pihak penggugat seperti buku dari 3 minggu lalu akan menghadirkan penggugatnya, prinsipalnya mereka. Cuman hari ini prinsipalnya nggak hadir juga. Jadi agenda selanjutnya adalah untuk diajukan masing-masing mengajukan proposal perdamaian. Ya, saya sangat kecewa karena kemarin kan dibilang tanggal ini. Saya bolak-balik dari Bali, ninggalin anak saya, pekerjaan saya. Sementara 2 kali tidak hadir. Padahal kemarin dibilang bahwa hari ini akan hadir. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya taat. Mestinya kalau memang beliau adalah warga negara Indonesia, beliau juga taat dengan hukum yang berlaku di negara Republik kita ini. Sebagai adik, saya merasa sangat dipermainkan. Saya sangat kecewa. Janganlah mempermainkan orang. Saya ini kan single mother. Saya punya warung. Mungkin tidak sebesar kakak saya punya, tapi saya punya tanggung jawab untuk kesini tuh, apalagi menghadiri sidang seperti ini terus dipermainkan 2 kali tidak datang. Bagaimana saya nggak kecewa? Abang seperti apa yang memperlakukan adiknya seperti ini? Kecewa. Saat ditanya terkait kondisi kesehatannya menghadapi persidangan hari itu kemarin, Tamara tidak menjelaskan secara detail. Ia hanya meminta doa untuk proses persidangan yang tengah berjalan. Ia pun tetap berharap agar kakaknya bisa hadir dalam proses mediasi dan persidangan berikutnya. Sangat mengganggu psikolog saya, keadaan mental saya. Karena saya meninggalkan anak kecil saya ini ibu, single mother. Saya ini punya pekerja, warung. Saya berusaha dari nol. Tidak ada perasaan sama sekali dari kakak saya. Menggugat orang, datang pun tidak, dengan berbagai alasan. Bukan hanya sebagai kayak begitu, tapi kan secara finansial juga saya. Bolak-balik tiketnya berapa? Astagfirullahaladzim. Dengan demikian, atas ketidakhadiran kakaknya tersebut, sidang mediasi yang rencananya akan mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru itu batal dan masih belum menemukan titik terang. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada 29 Maret 2023 pekan depan dengan agenda pengajuan proposal perdamaian. Kendati demikian, pihak Tamara masih belum bisa memastikan apakah dirinya akan menerima atau menolak proposal perdamaian yang akan diajukan dari pihak kakaknya. Selanjutnya kita tunggu proposal dari mereka, proposal perdamaian dari mereka tanggal 29 bulan ini. Seperti apa, nanti kita lihat mereka akan diputuskan seperti apa oleh hakim mediator akan diarahkan seperti apa. Berarti artinya hari ini mediasi gagal atau seperti apa? Mediasi hari ini ya bukan gagal, mediasi hari ini
tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peradilan. Seperti pada penayangan sebelumnya, Tamara digugat kakaknya Rizard Blezanski ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dugaan wan prestasi. Ia menuntut Tamara untuk mengganti rugi uang sebesar 34 miliar. Kasus tersebut bermula dari Tamara yang diduga melanggar perjanjian dengan Rizard untuk membagi 2 biaya pengobatan ayah mereka, Zbigniew Blezanski, di Amerika Serikat. Namun berdasarkan pengakuan kakaknya, Tamara belum pernah membayarnya. Selain saya dituntut 34 miliar oleh abang saya sendiri, dia juga meminta untuk menyita warisan saya. Sedih ya, karena apa yang saya perjuangkan sekarang inilah memperjuangkan warisan amanah mendiang almarhum ayah saya yang sudah 21 tahun tidak terlaksana. Dan saya sudah bilang berkali-kali, warisan itu harus dibagi, bukan didiamin seperti ini terus-menerus dengan segala macam alasan. Dan yang ahli waris itu bukan hanya saya aja, tapi banyak. Ada anak-anak dari mendiang kakak saya. Ahli waris itu penting. Tidak bisa merasa bahwa hotel itu, oh kita yang punya, nggak bisa. Beralih ke kasus hukum lainnya, pasca resmi bercerai, perseteruan aktor Rizal Gibran dengan mantan istrinya Maisara Nurzaka alias Sarah bergulir semakin panas di kepolisian. Rizal kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan balik mantan istrinya setelah dirinya dilaporkan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan penyimpangan perilaku seksual beberapa waktu lalu. Usai menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya, Rizal menjelaskan maksud kedatangan ke Polda Metro Jaya dan mengungkapkan jalannya dan materi pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Rizal membantah semua tuduhan Sarah dan melaporkan mantan istrinya dengan dugaan pencemaran nama baik. Pertama, kehadiran kami di sini adalah untuk menyampaikan laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana yang mencemarkan nama baik dan kehormatan serta bentuk fitnah yang dilakukan oleh S terhadap diri klien kami. Yang kedua adalah sebagaimana yang pernah kita sampaikan, memang melaporkan ke polisi itu adalah hak, tetapi hak itu memiliki konsekuensi hukum. Nah, ketika kemarin Rizal hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan klarifikasi, di situ kita ketahui ada peristiwa hukum yang dilaporkan. Ternyata berdasarkan bukti fakta yang dimiliki oleh Rizal, perbuatan peristiwa hukum itu tidak ada dan disangkal oleh bukti-bukti yang kami miliki. Oleh karenanya terkait dengan itu kami melaporkan ke pihak polisi bahwa semua itu adalah fitnah yang tidak benar dan menyerang kehormatan diri Rizal Gibran. Sementara itu, ditemui tim Gospot sebelumnya, aktor yang kerap memerankan adegan laga itu mengungkapkan perihal kasus yang dilaporkan mantan istrinya. Apa yang dituduhkan kepadanya hanya fitnah belaka tanpa disertai bukti yang ada. Pihaknya pun bakal menyeret Sarah ke jalur hukum dengan bukti-bukti yang ia miliki. Ya, seperti yang kita sampaikan, kemarin itu kita akan menunggu ada panggilan dahulu agar bisa memahami peristiwa hukum mana yang dibuat menurut yang bersangkutan itu adalah KDRT dan penyimpangan seksual. Setelah beliau hadir mengetahui pokok yang dilaporkan berdasarkan 25 pertanyaan dari pihak penyelidik, maka kita langsung melakukan evaluasi dan analisa. Ternyata evaluasi dan analisa kita menghasilkan rekomendasi untuk melakukan upaya hukum agar adanya efek jerah dan tidak terus-menerus menyerang kehormatan, harga diri, dan menjadikan sebuah fitnah yang keji bagi Rizal Gibran. Namun begitu, Rizal dan kuasa hukumnya enggan menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki terkait laporannya ke hadapan media. Ya, sebenarnya kalau ditanya pokok permasalahan silahkan tanya ke pihak S aja apa yang menjadi pokok permasalahan, karena saya sendiri
saya tidak punya masalah dan tidak ada, ya namanya rumah tangga pasti ada masalah ya, dan sebenarnya bisa kita selesaikan secara baik-baik. Tapi dengan ada mencuat seperti ini ya silakan aja, ditanya aja, apapun yang didalilkan yang dipermasalahkan nantinya juga harus dibuktikan. Adalah. Makanya tadi saya bilang untuk masalah konflik dalam rumah tangga saya tidak bisa buka di publik ya, karena ini adalah permasalahan internal saya gitu kan. Jadi tolong hargain juga keputusan saya ambil. Dan hari ini kita sudah masuk ke ranah hukum, artinya proses ini tadinya kan memang waktu itu kan tinggal kesimpulan dan putusan, tiba-tiba jeger kata Bang Denny tadi bilang seperti di siang bolong, kok keluar seperti ini gitu ya. Udah, karena udah di ranah hukum ya kita akan ikuti dari jalur hukum yang biar. Kasus intimidasi, penganiayaan, dan pengancaman yang dialami band Raja pasca konser di Johor, Malaysia beberapa hari lalu masih berbuntut panjang. Tidak main-main atas ancaman pembunuhan dan intimidasi yang dilakukan oknum event organizer setempat saat manggung di Malaysia, membuat para personil grup band Raja itu tak tenang dan merasa dihantui hal-hal buruk. Atas kondisi tersebut, didampingi Komisioner Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK, para personil band Raja yang terdiri dari Ian Kasela, Moldi, dan Seno mendatangi Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Senen. Kemarin saya juga lewat WhatsApp sudah memberikan kronologis dari awal ya. Dari awal kronologis kita ceritakan semua, insya Allah nggak ada yang terlewatkan. Makanya kita hari ini kesini butuh face to face, kita berhadapan, kita mencoba menerangkan lebih detail lagi gitu loh. Jadi yang jelas tujuan pertama banget kesini itu adalah ya kami mencari perlindungan. Perlindungan atas apa? Atas orang yang melakukan pengancaman pembunuhan. Di mana dia berada? Di negara seberang, Malaysia, daerah Johor. Tapi kami hanya rasa khawatir kami ini yang sulit kami hilangkan. Kami takut dia bisa berbuat lebih ya. Jujur ya mungkin teman-teman lihat sekarang ini saya agak telat ini karena tadi saya juga kontrol dulu, badan saya lemah banget, kondisi saya mental saya lah keganggu banget. Dari tanggal berapa nih? 11 habis konser sampai detik ini belum ada yang namanya istirahat total, itu nggak ada. Badan boleh rebahan, tapi otak nggak bisa kita bohongin. Sementara itu, terkait kasusnya, pihak PWNI sudah menindaklanjuti kasus pengancaman tersebut dengan bekerja sama dengan pemerintah Johor, Malaysia untuk meminta jaminan keamanan jika waktu mendatang band Raja menggelar konser kembali di wilayah tersebut. Lantas, akankah kejadian buruk tersebut membuat band pop rock tanah air itu kapok untuk manggung di Malaysia lagi? Ya, mereka mengalami kekerasan berupa intimidasi dari orang-orang di sana. Ya, sebenarnya merupakan bagian dari penyelenggara kegiatan konser yang mengundang Raja pada malam itu. Dan pihak Raja juga pada hari berikutnya di pagi hari itu sudah secara langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian Johor. Ya, sudah ada juga kabarnya, info yang kami dengar tadi, sudah ada tindakan, sempat ada penangkapan terhadap 2 orang pelaku yang kemudian kabarnya ada jaminan yang boleh mereka dilepaskan lagi. Maaf ya, saya tidak bermaksud membeda-bedakan apa namanya Pak, mungkin ras ya, bukan ya. Tapi kalau yang ras seperti si pelaku itu, kalau traumatiknya masih ada. Itu kalau misalkan masih ada kemiripan dengan dia tuh ya, ya itu tadi wajah-wajah kayak dia pasti itu. Sebelum ke PWNI, grup band Raja juga sudah melaporkan kasus pengancaman tersebut ke Mabes Polri. Juga ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK di kawasan Ciracas kemarin. Para musisi tersebut berharap kejadian itu tidak terulang lagi di konser-konser berikutnya. Kita dapat informasi dari Komjen ini siapa, Pak Sigit bilang dia setelah ditangkap habis itu dilepaskan karena undang-undang berlaku, hukum di sana berlaku. Begitu mereka bisa mampu membayar jaminan, ada yang menjamin keluar, dibebaskan. Coba bawa santai sambil, ya itu tadi kami, khususnya kami bertiga ya Raja Band ini, kami semakin intens komunikasi. Karena kami bertiga langsung yang mengalami nih.
Jadi kami coba saling monitoring, saling sharing, apalagi ininya kayak gitu-gitu. Kayaknya itu secara otomatis ya harus ya. Mungkin bukan hanya di Malaysia aja, Tapi semua negara. di semua. Kita harus ada jelas rules Dengan keamanan. dengan keamanan.